Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa, pencipta alam raya, Raja Langit dan Bumi. Dialah yang telah mengundangkan perantara hidup bagi seluruh ciptaannya, sehingga semuanya berjalan secara teratur, harmonis, dan setimbang di dalam kerajaannya. Tak ada yang sanggup merangkai bintang gemintang di langit, menenangkan gejolak badai di samudera, mempergilirkan siang dan malam, kecuali Dia. Tak ada kejadian sebesar atau sekecil apapun di langit dan di bumi selain Dia yang mengetahuinya. Dan Dialah pula yang telah menganugerahkan akal budi agar dengannya manusia dapat merawat dan mengelola buminya demi manusia itu sendiri. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara agraris terbesar di dunia. Selain wilayah tropis, Indonesia mempunyai tingkat kesuburan yang tinggi. Sebagai negara agraris, Indonesia mengandalkan pertanian sebagai tulang punggung kehidupan ekonominya sebagai besar masyarakat sejak dahulu. Sektor pertanian yang dijalankan di Indonesia umumnya meliputi tanaman pangan, sayur mayur, perikanan, juga peternakan. Sebagai kilas balik, orang-orang di kawasan ini lazim memperdagangkan aneka macam hasil buminya dari antar pulau hingga ke negeri yang jauh seperti Cina, Afrika, Arab, dan lain sebagainya. Kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya di Sumatera, Majapahit di Jawa, Gorontalo di Sulawesi telah mengelola dan mengembangkan pertanian yang membuat penduduknya makmur dan penguasanya disegani. Kilas balik singkat ini jelas menunjukkan kalau hasil bumi merupakan salah satu media yang dapat mempertemukan orang-orang di kawasan ini, di samping bahasa, budaya, keyakinan, dan kearifan lokal lainnya. Jadi, nenek moyang bangsa Indonesia tidak hanya seorang pelaut atau penguasa lautan, tetapi juga seorang petani unggul atau penguasa daratan. Besar kemungkinan sejarah panjang interaksi antar pulau inilah yang menjelaskan mengapa orang-orang Nusantara relatif mudah untuk disatukan ke dalam entitas baru, yaitu bangsa, di era perjuangan kemerdekaan. Sayangnya, selama 5 dekade terakhir, produktivitas pertanian di Indonesia cenderung menurun jika dibandingkan dengan negara-negara agraris lainnya seperti Thailand dan Jepang misalnya. Penyebab menurunnya produktivitas pertanian di Indonesia antara lain adalah rendahnya tingkat pengetahuan dan skill masyarakat dalam mengolah lahan pertanian, terlebih mengolah hasil pertanian ke dalam bentuk diversifikasi. Selain itu, perubahan kebijakan ekonomi dari ekonomi berbasis pertanian ke ekonomi berbasis industri juga menyumbang turunnya produktivitas pertanian di Indonesia. Belum lagi masyarakat yang umumnya menganggap bertani bukan sebagai profesi pilihan. Pekerjaan kasar tidak cocok untuk generasi muda. Lain halnya dengan masyarakat di negara-negara maju seperti Jepang, Thailand, China, Amerika, Swiss, dan lain sebagainya. Mereka memposisikan petani pada tempat yang terhormat, sehingga bagi mereka, profesi ini menjadi salah satu profesi yang paling bergengsi. Anggapan kurang tepat inilah yang membuat kebanyakan petani Indonesia menjalankan kegiatan pertanian secara apa adanya atau konvensional. Inilah pula yang menjelaskan mengapa minat generasi muda Indonesia untuk turun ke sektor pertanian begitu rendah. Mereka lebih milih hidup berdesak-desakan di kota, berjibaku demi mendapatkan pekerjaan kantoran, sementara tanah di kampung halamannya terbengkalai kalau bukan untuk dijualnya sebagai modal hidup di kota atau menjadi pegawai negeri. Survei juga mengungkapkan bahwasannya hanya 12% dari sarjana pertanian di Indonesia yang berminat terjun ke sektor ini. Dengan kata lain, semakin tinggi pendidikan orang Indonesia, semakin rendah minat mereka untuk terjun ke pertanian. Wajar saja, sebuah tahun Indonesia terpaksa melakukan impor kebutuhan pokok seperti beras, jagung, kacang kedelai, bawang merah, dan lain sebagainya. Padahal, barang-barang yang diimpor tersebut semuanya dapat diproduksi sendiri, dan tidak satu pun yang tidak tumbuh di sini. Ironis, sebab bangsa Indonesia yang dianugerahi tanah yang luas lagi subur justru mengalami kekurangan sehingga harus mengimpor kebutuhannya dari bangsa lain. Jangan salahkan siapa-siapa apabila suatu saat nanti potensi alam yang ada di Indonesia akan dimanfaatkan dan dikuasai oleh konsorsium atau orang asing demi keuntungan sepihak. Sebagaimana di era penjajahan dahulu, tidak ada kata terlambat. Keadaan ini harus menjadi bagian dari pencermatan dan tanggung jawab bersama, baik pemerintah
pemerintah, masyarakat, dan generasi muda khususnya. Dan juga, hal lain yang tak dapat dipandang sebelah mata adalah bacaan dari PBB mengenai potensi terjadinya krisis pangan global di tahun-tahun mendatang. Penyebab krisis pangan global ini antara lain adalah pandemi yang berkepanjangan, krisis ekonomi, climate change atau perubahan iklim, pemanasan global, serta bencana alam secara masif. Bila mana ini benar, ini akan memaksa umat manusia untuk menghadapi masa-masa sulit, sebagaimana pernah dialami Eropa di awal abad pertengahan, yang merenggut jutaan nyawa manusia. Boleh jadi, pandemi COVID-19, bencana alam yang melanda berbagai belahan dunia, serta ketegangan antar negara adalah tanda-tanda datangnya masa sulit itu. Terlepas dari bacaan PBB ini, yang pasti Indonesia adalah the Ring of Fire, yaitu kawasan dikepung oleh api bumi dengan jumlah gunung api aktif terbanyak di dunia. Itu juga berarti Indonesia adalah the Socket Land atau tanah yang bergoncang, sebab sewaktu-waktu gunung-gunung api di kawasan ini bisa meletus yang menyebabkan guncangan bumi. Sulit dibayangkan apabila puluhan gunung api yang berada di Pulau Jawa misalnya meletus secara bersamaan, sehingga berdampak secara langsung terhadap produktivitas pertanian khususnya. Sementara Pulau Jawa yang selama ini menjadi penopang utama dari kebutuhan pangan nasional karena luas lahan garapannya di samping kesuburannya. Barangkali pertimbangan inilah pula yang membuat pemerintah pusat mulai merintis program Food Estate belum lama ini. Sekali lagi, fakta-fakta sejarah, kondisi Indonesia, dan prediksi-prediksi di atas sejatinya merupakan bacaan bagi kita semua untuk menghadapi keadaan hari esok. Berangkat dari fakta sejarah dan kondisi bangsa saat ini, kami terpanggil untuk merintis kegiatan pertanian terpadu dengan menyusun jargon petani idealis mulia asih. Kata idealis adalah gabungan dari kata ideal dan is. Kata ideal sendiri berasal dari kata idea yang artinya penglihatan, gagasan, visi, impian, dan cita-cita. Dari kata idea ini, mulai lahir sejumlah istilah seperti ide, idealisme, ideologi, idealis, dan lain sebagainya. Akhiran is pada kata idealis merujuk kepada orang, begitu pula sifatnya. Jadi, petani idealis adalah petani yang tidak sekedar memiliki ide, gagasan, serta impian di masa depan, tetapi juga petani yang kekeh, bulat, atau sungguh-sungguh dalam mewujudkan ide dan gagasannya. Ini bukan gagasan atau ide dalam arti khayalan atau angan-angan kosong, tetapi sesuatu yang terlahir dari pengamatan atas fakta-fakta sejarah di masa lalu dan kondisi masa kini. Sintesa dari keduanya kemudian diambil sebagai sebuah ide baru untuk menciptakan masa depan yang ideal. Tidak hanya berhenti pada tataran konsep atau ide, orang-orang idealis selanjutnya akan mencari langkah-langkah strategis yang bisa diterapkan dengan metode-metode yang terukur. Pada akhirnya, orang-orang idealis akan berusaha sekuat tenaga, berkorban jiwa dan raga dalam mewujudkan semua impiannya. Impian dari poktan idealis mulia asih adalah terciptanya kehidupan mulia, bermartabat, terhormat, dan penuh welas asih antara sesama manusia berdasarkan nilai-nilai universal sebagaimana yang diajarkan Tuhan Yang Maha Esa. Inilah suasana surgawi yang diidam-idamkan oleh insan dunia. Tidak ada bangsa, kelompok, agama, atau aliran kepercayaan manapun yang menolak hal ini. Bahkan, tujuan utama didirikannya PBB misalnya ialah untuk mengkawal terciptanya perdamaian dan kesejahteraan di muka bumi. Itulah kenapa di sebuah tembok di markas PBB diukirlah penggalan firman Tuhan dari kitab Taurat sebagai pengingat tentang perdamaian dan kesejahteraan dunia tersebut. Namun, cita-cita tentang kesejahteraan dan perdamaian dunia belum juga menjadi kenyataan. Buktinya, isu perdamaian dan kesejahteraan tak pernah sepi dari percakapan dunia, biarpun kampanye untuknya tidak
tidak pernah berhenti dilakukan. Bangsa-bangsa terus saja berperang dan unjuk kekuatan serta saling mengeksploitasi satu sama lain. Sehingga tidak heran ada negara yang begitu maju dan sejahtera, di saat yang lainnya miskin dan terbelakang. Kami sadar mengubah keadaan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Tetapi keadaan apapun dapat diubah asalkan ada kemauan untuk mengubahnya. Misalnya, Eropa di abad pertengahan adalah wilayah kumuh. Penduduknya miskin lagi terbelakang. Kelaparan di mana-mana, tanah-tanah terbengkalai tidak terurus. Namun, mereka bisa bangkit dari keterpurukan, salah satunya dengan mengembangkan pertanian. Kemudian secara bertahap orang-orang Eropa berkembang maju hingga memimpin dunia seperti sekarang. Begitu juga Yerusalem yang pernah menjadi pusat peradaban dunia. Tidak lain adalah bermula dari cerita sebuah keluarga kecil, yaitu keluarga Nabi Yakub yang pada akhirnya menjadi tulang punggung kerajaan Mesir kuno. Hal yang dilakukan oleh keluarga Nabi Yakub adalah mengembangkan pertanian dan peternakan. Pengembangan terhadap sektor ini terus mereka lakukan hingga mereka berpindah ke Mesir. Kecakapan mereka dalam hal mengelola sektor ini dapat dilihat dalam kisah Nabi Yusuf yang berhasil menyelamatkan kerajaan Mesir dan dunia dari ancaman krisis pangan global yang melanda dunia 3.700 tahun silam. Begitu juga bangsa Arab yang bermula terbelakang dapat mewarnai sejarah peradaban umat manusia adalah bermula dari keinginan sebagian kecil orang untuk mengubah mental dan kondisi bangsanya. Inilah sumber-sumber inspirasi yang mendorong kami untuk melakukan kegiatan pertanian terpadu ini. Kami percaya dengan meneladani kesuksesan orang-orang di masa silam dan memadukannya dengan potensi yang ada, Indonesia akan menjadi bangsa yang mulia, perantara kasih Tuhan bagi dunia di masa depan. Akhir kata, kami bersyukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas semua keberkahan yang terlimpah atas kami. Tak lupa pula kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk segenap elemen, baik itu pemerintah, pemerintahan desa, masyarakat, perseroan swasta, tokoh masyarakat, dan juga individu-individu yang selama ini memberikan dukungan, bantuan, serta bimbingan kepada kami dalam melaksanakan kegiatan pertanian terpadu ini. Semoga berkat Tuhan Yang Maha Esa senantiasa terlimpah atas kita semua. Amin.